Malam ini saya merasa menjadi tamu yang terhormat karena pada sebuah pasemuan yang diselenggarakan oleh komunitas cermin, saya berhadapan dengan para orang-orang hebat yang kelak akan memimpin rakyat Kota Tasikmalaya. Pidato kebudayaan pada malam ini saya bawa tajuknya Setan yang Terhormat. Saya jamin yang di ruangan ini bukan bagian dari para syaiton, tetapi orang-orang yang siap menyingkirkan syaiton yang ada di dalam dirinya masing-masing. Setan yang terhormat adalah perkawinan antara libido dan kekuasaan. Para syaiton yang terhormat, betapa ringannya mulut kita melabeli seseorang itu dengan kata pelacur, lantaran kerjanya hanya menjajakan kehormatannya. Jika atas nama menjajakan kehormatan, saudara-saudara, apakah hal lain di luar itu bisa kita sebut dengan pelacur? Semisal seorang pejabat negara yang rakus mamam artos rakyat, atau agamawan yang panjang lidahnya mulai terlatih untuk menjual ayat-ayat demi kekuasaan, demi kepentingan partai, demi kepentingan golongannya. Atau para pengadil yang berani memutuskan segala perkara berdasarkan berapa banyak pasokan yang ia berikan. Atau para kaum intelektual yang tercerai-berai antara teori dengan realitas sosial kemasyarakatan. Atau juga para seniman yang sok kritis, yang pandai menulis tentang realitas sosial, tetapi dia kopong dalam aksi. Para syaiton yang terhormat, sungguh kejam. Dunia ini membiarkan buah pikiran ini betah bertahan pada batok kepala kita yang keras, bahwa hanya merekalah perempuan-perempuan yang menggadaikan harga dirinya yang bisa kita sebut pelacur, sementara di luar itu kita cukup menyebutnya sebagai oknum. Kasihan, beban mereka sudah sangat berat. Tolong jangan lagi kita bebani sebab dengan apa yang kita lihat semata, tapi cobalah selami hati kecilnya. Para syaiton rahimakumullah, tidak ada perempuan yang menghendaki nasibnya menjadi pelacur. Di rumahnya mereka adalah buah hati yang dulu ketika lahir selalu didoakan oleh ibu bapaknya. Di rumahnya mereka adalah ibu bagi anak-anaknya yang membiayai sekolahnya dari kerja begituan. Di rumahnya mereka adalah manusia. Hanya yang membedakan mereka dengan kita persoalan nasib. Ingat, persoalan nasib bukanlah takdir. Kebetulan nasib kami hari ini lebih baik daripada nasib mereka, tapi siapa tahu nasib kita akan lebih buruk daripada nasib mereka di kemudian hari. Auzubillahi min dzalik. Para syaiton yang terhormat, sejenak mari kita dengarkan bagaimana jeritan mereka yang stigma sebagai pelacur. Sebelum kalian menyebutku perempuan murahan, aku sudah sangat siap menerima cacian paling buruk sekalipun di luar itu. Seisi dunia sudah tahu, tak ada alamat baik bagi perempuan seperti kami. Dan seisi dunia juga sudah tahu bagaimana para lelaki telah menyiapkan banyak perisai
untuk menutupi aib-aibnya. Tapi tidak bagiku, saudara-saudara. Aku terlahir tidak untuk jadi seperti ini. Cuma keadaan saja yang menjadikan nasib kalian beda dengan nasibku. Ngomong-ngomong soal nasib, maukah kita bertukar nasib? Barangkali dengan demikian kita bisa merasakan bagaimana kemiskinan menjadi tulang punggung dari segala macam kejahatan. Maafkan jika ucapanku terlalu lancang. Mending kalau ceritaku ini ada yang mendengar. Aku tidak yakin kalian yang ada di sini sudi mendengarkan semua ini. Begini saja, aku tidak akan mengusik nasib kalian, tapi mumpung ada sedikit waktu, izinkan aku menyuarakan isi hati kami. Bolehlah kalian memanggil kami pelacur, cabo, wanita tunasusila, atau dengan sebutan apapun yang kalian mau. Sebenarnya di antara kami adalah orang-orang yang menemukan jalan buntu, yang banyak berharap seseorang bisa mengantarkannya ke jalan yang lebih baik. Tapi baju kami, kulit kami terlalu kotor untuk diraba, terlalu mahal untuk kesakitan orang lain. Kami harus rela dipaksa hidup dalam bayang-bayang stigma. Kalian tahu mengapa kami seperti ini? Lantaran desakan ekonomi, lalu dengan sadar dijual oleh suaminya sendiri. Ada juga yang terusir karena zaman yang semakin gila ini tidak pernah memberikan peluang bagi perempuan seperti saya yang hanya tamatan SD. Kemudian mereka memilih jalan ini juga. Tapi tidak sedikit mereka yang masuk perangkap politik dan jebakan lelaki hidung bintik-bintik. Yang bermanis-manis dalam ucap dan rayuan, ujung-ujungnya dijual juga. Kalau semua alasan harus kami sebutkan, aku tak yakin dunia akan kuat menampungnya. Para syaiton yang terhormat, seandainya alasan-alasan itu yang mereka sebutkan, apakah politik kita baik-baik saja? Sebagai ruang keadilan, kita pun mesti meluangkan waktu bagaimana modus operandi setan bekerja sesuai dengan sensus intelijennya. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Hidup itu untuk dilakoni. Terlalu banyak ngeluh, kalian tidak bakalan banyak duit. Bagaimana kalian bisa membalaskan dendam pada masa lalumu jika tidak punya duit? Sigma busuk itu. Sigma busuk itu akan selesai kalau kalian punya duit. Besok atau lusa kalian sumpal saja mulut-mulut mereka yang nyinyir itu pakai duit. Pasti mereka lupa sendiri mana duit halal dan mana duit haram. Di dunia ini hanya monyet yang tidak butuh duit. Ntar kalau duitmu sudah banyak, boleh kalian menjalin jalan insafnya masing-masing. Para syaiton yang terhormat, begitulah tugas setan. Mereka sudah tersertifikasi dalam urusan retorika. Setan ada di mana-mana. Tidak saja di tubuh mereka, tapi dekat dengan tubuh kita. Dan dia selalu bermulut manis, menjanjikan yang manis-manis. Saudara-saudara, saya tidak bisa melanjutkan pidato kebudayaan. Ada kabar
lembaga setan menyatu akan mensomasi saya. Terima kasih.